sahabat kompas.com, ketemu lagi sama Nanda. Nah, di sebelah Nanda ini udah ada mobil Chery Omoda 5 GT All-Wheel Drive. Kira-kira apa aja sih perbedaan Chery Omoda 5 GT AWD sama yang versi standar? Karena kalau dilihat secara keseluruhan ini nggak ada perbedaan yang signifikan ya, cuma ternyata ada yang berubah nih. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke, sekarang kita bahas satu persatu dulu dari bagian depannya. Nah, kalau dilihat ini desain grillnya nggak ada perbedaan dari varian standar. Cuma ada perbedaan yang paling mencolok, yaitu di bagian grillnya lambang Chery itu udah hilang. Jadi bener-bener grill aja nih, nggak ada lambang Chery. Nah, sementara itu lambangnya bakal diganti sama Omoda di bagian kap mesin. Dia ada tulisan atau huruf Omoda, jadi kelihatan lebih simple secara look. Cuma kalau dari sektor penerangan ini masih sama dari varian sebelumnya, yaitu masih pakai LED DRL. Oke, kalau kita lihat di bagian bawah dia ada list orange. Ini menunjukkan kalau mobil ini adalah varian GT dari Omoda. Nah, selain itu list orange-nya juga nggak cuma ada di sini, tapi juga ada di bagian spion, di bagian side skirt, sama di bagian belakang ada emblem Omoda GT. Terus perbedaannya juga ada pada bagian ban, dimana kalau yang standar itu dia pakai ban ukuran 18, sementara untuk Omoda 5 GT AWD ini dia pakai ukuran ban 19. Oke, masuk ke bagian kabin Omoda 5 GT AWD. Nah, kalau kalian lihat ini secara layout itu sama aja sama yang varian standar, mulai dari door trim pintunya, terus juga dashboardnya sama head unitnya itu hampir persis sama kayak yang varian standar. Nah, kalau kalian lihat di bagian kemudi, ini di belakang setir dia tuh kayak ada tonjolan gitu. Nah, ini merupakan sensor untuk pengemudi. Jadi ketika kita berkendara, kalau misalnya pengemudinya meleng dikit, nah sensor ini bakal ngebaca nih, terus ngasih notifikasi di head unit kalau pengemudinya harus kembali fokus ke jalan gitu. Nah, terus selanjutnya untuk layout dashboard dan tengahnya ini masih sama. Konsol tengahnya juga dia masih ada wireless chargingnya di sini. Untuk transmisinya juga masih sama bentuknya. Dan yang ngebedain lagi adalah di sini ada tombol mode atau mode berkendara yang bisa dipilih sesuai kebutuhan. Nah, kayak yang Nanda bilang tadi, ini Omoda 5 GT AWD udah ada mode berkendara yang lebih lengkap. Jadi selain ada Eco dan Sport, dia juga ada normal, mud, snow, sama off-road. Oke, nah selebihnya untuk jok juga desainnya masih sama, masih bucket seat. Dia juga ada list coklatnya di sini. Terus juga untuk tempat penyimpanannya juga masih sama, kayak gini layoutnya masih sama seperti yang standar. Dan di atasnya juga dia masih ada sunroof, sama seperti tipe RZ yang standar. Nah, untuk bagian belakangnya dia juga masih sama ya. Untuk joknya masih senada dengan warna depan. Terus di belakang headrestnya dia kepisah. Ada Isofix juga, dan ini juga handrest dia bisa diturunin ke bawah. Jadi secara layout masih sama dengan versi standar. Oke, sahabat kompas.com, sekarang Nanda lagi coba Omoda 5 GT di jalan tol. Nah, kalau secara keseluruhan ya dari impresi berkendara Nanda di sini, sebenarnya memang ada peningkatan mesin ya antara Omoda GT 5 ini dengan yang Omoda 5 standar. Dia tuh peningkatan sekitar 100 cc. Cuma kalau misalnya dirasain di jalan tol kayak gini nggak begitu terlalu signifikan. Jadi memang agak sedikit bertenaga, tapi tuh perbedaan tenaganya itu nggak begitu terlalu berasa gitu. Cuma yang membedakan dengan Omoda standar itu kelihatan dari fiturnya sih. Kalau di jalan tol kayak gini tuh fitur dari Omoda 5 GT ini lumayan membantu kita. Kayak untuk fitur ADAS-nya itu kan ada di standar juga nih. Cuma untuk yang Omoda 5 GT ini dia ada tambahan fitur buat ngedeteksi wajah dari si pengemudi. Jadi kalau misalnya kita meleng sedikit atau kita meleng beberapa detik, nanti akan muncul tuh peringatan di MID-nya kalau misalnya fokus kita tuh udah terlalu lama nggak ke depan kayak gitu. Jadi diingetin lagi buat fokus ke jalan.
Nah, model 5 GT ini dia juga punya mode berkendara yang lebih lengkap dibanding yang standar. Ada tambahan off-road, mud, snow, sama satu lagi tuh eco. Nah, jadi kalau yang dulu tuh cuma normal sama sport, nah yang ini lebih lengkap nih. Tapi ini sekarang Nanda lagi coba mode berkendara pakai yang eco, dan kita nggak perlu effort lebih sih. Ini tenaganya udah lumayan cukup ya untuk di jalan tol seperti ini. Kita cukup kick down dikit, dia udah ngegas mobilnya. Nah, bicara soal mesin dari Omoda 5 GT, mobil ini udah mendapat peningkatan dari yang versi standarnya. Kalau Omoda GT ini dia punya mesin 1600 cc turbo, sedangkan yang sebelumnya itu 1500 cc turbo. Nah, kalau kita lihat emang bedanya cuma 100 cc ya teman-teman, cuma secara power ini bedanya lumayan. Karena yang biasa itu cuma 140-an HP, yang sekarang nih Omoda 5 GT itu tenaganya 197 HP dan torsinya itu 290 Nm, sedangkan yang sebelumnya itu sekitar 230 Nm. Jadi emang lumayan, peningkatan tenaganya tuh lumayan besar ya, lumayan jauh. Nah, dari mesin itu dikawinkan sama penggerak all-wheel drive. Transmisinya itu 7 percepatan DCT. Jadi kalau kita lagi berkendara gini, itu nggak kerasa perpindahan giginya, terasanya tuh halus banget. Bicara dari sisi handling, mobil ini juga terbilang cukup baik. Ketika berbelok dengan kecepatan 40-50 km per jam terasa lebih rigid. Efek body roll juga minim terasa, dan kontrol pengemudi juga lebih stabil sehingga pengendara bisa merasakan efek fun to drive yang dihadirkan. Nah, untuk soal bantingan, suspensi Omoda 5 GT AWD bisa dibilang lebih baik dibanding versi standar. Nah, ini nggak terlepas dari penyematan suspensi baru yaitu Independent Multi-Link Suspension. Nah, untuk hasil konsumsi bahan bakar dalam kota, Omoda 5 GT AWD dapat angka 11,4 liter per 100 km atau 8,7 km per liter setelah menempuh jarak sekitar 216 km dengan kecepatan rata-rata 23,9 km per jam. Hasil konsumsi itu nggak bisa dibilang irit, tapi juga nggak bisa dibilang boros. Soalnya mobil ini dibekali dengan mesin turbo dengan kapasitas 1600 cc dan penggerak AWD. Oke sahabat Kompas.com, itu dia tadi review Nanda sama Omoda 5 GT AWD. Nah, emang secara keseluruhan dari desain nggak terlalu berbeda ya sama varian standar. Tapi dengan adanya peningkatan di bagian mesin, otomatis tenaganya juga lebih baik nih. Tadi juga Nanda udah coba, emang mobil ini punya tenaga yang lebih bagus dibandingkan yang standar. Terus dari sisi AWD-nya juga, karena mobil ini udah pakai penggerak AWD ditambah mode berkendara yang lengkap, otomatis ketika kita bawa di medan yang cukup ekstrim, mobil ini lebih mumpuni nih dibanding yang standar. Ditambah Omoda 5 GT AWD ini udah pakai suspensi yang baru. Dia sekarang pakai sistem suspensi Independent Multi-Link. Berbeda dari yang sebelumnya, dia pakai Mach Percent Start. Nah, jadi secara bantingan juga lebih enak ya. Tadi juga Nanda udah coba di bagian depan tuh ketika melewati speed trap, itu nggak berasa, lebih halus. Jadi lebih enak nih kalau kita bawa berkendara. Bicara soal harga, Omoda 5 GT AWD ini dibanderol 488 juta rupiah. Nah, bedanya lumayan jauh nih sama yang standar. Yang standar itu kalau nggak salah sekitar 404 juta yang paling mahal atau tipe RZ-nya. Jadi lumayan ya perbedaannya, ada sekitar 80 jutaan. Kalian kira-kira bakal mau menukar kan yang standar dengan yang Omoda 5 GT AWD ini? Nah, itu dia review Nanda sama Omoda 5 GT AWD ini. Teman-teman jangan lupa nonton video Kompas Otomotif lainnya, dan jangan lupa juga untuk like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.